Yang pasti kita juga harus bersiap menunggu tokoh besar yang akan bergabung di PSI. Tokoh besar itu bukan hanya satu, tapi insya Allah akan sangat besar, banyak tokoh yang bergabung dengan PSI. Halo, ketemu lagi dengan Om Begawan. Udah lama ini Om Begawan nggak ngupas atau membedah soal Kaisang maupun partai miliknya yang dia pimpin. Padahal bulan kemarin itu sempat tak senggol-senggol waktu Jokowi katanya mau ikut pemilihan ketua umum sebagai salah satu kandidat, dan seperti wis tak prediksi ini. Akhirnya niat Jokowi berebut kursi ketua umum batal. Ya alasannya kayak biasa lah. Oh, biar yang muda-muda saja. Lambel itu. Dia ngomong berniat maju. Kan ya supaya nama PSI ditulis di wartawan. Dibaca di mass media, medsos, dan lain sebagainya. Biar ada dinamika, diberitakan tiap hari. Biar dinilai kalau PSI kayak partai yang lain, demokratis. Nah, saya nggak percaya sopo. Lah nek PSI beneran menerapkan demokrasi di partai itu, ada banyak hal yang bisa tak sodorkan. PSI itu sejak lama gak demokratis kalau menurut Om Begawan. Pertama, kan rencananya cara pemilihan ketua umum PSI itu mau dijalankan oleh semua anggota. Istilah kerennya itu one man one vote. Dan di banyak partai, di banyak organisasi hampir jarang menerapkan model pilpres tuh. Atau pilkada sampai pilkaret, pilkabi. Itu paham toh? Apa itu pilkaret, pilkabi? Pemilihan ketua RT ya gitu. Tapi bukan pilkabi lah. Apa benar kalau semua anggota partai milih itu otomatis sangat demokratis? Belum tentu. Yang namanya demokratis itu tidak selalu mayoritas yang menang. Harus di atas minoritas, enggak. Letak titik krusial demokratis itu ya kesepakatan bersama. Dudu menang-menangan. Bila partai lain loh, waktu milih ketua umumnya, gak one man one vote. Apa lalu gak demokratis? Enggak. Nah, sebelum itu, siapa yang percaya pada pemilihan ketua umum PSI mendatang? Kaisang bakal kalah. Kira-kira yang milih dia berapa persen? Ayo diprediksi. Apa yang saya katakan ini? Ayo diprediksi. Siapa yang mau mengalahkan Kaisang? Dalam kalkulasi Begawan, perolehan suaranya akan di atas 70%. Sedang dua lawannya akan dapat 20-an% dibagi dua. Dan kandidat satunya ya paling-paling 2%, 3%. Kan pasti ada yang nanya, mengapa Om Begawan bisa memperkirakan seperti itu? Perolehan Kaisang bisa di atas 70%. Lah meh ora entuk semono terus kepiye lho, penyelenggara kongres itu di Solo loh. Rencana di Solo tentu identik sama Kaisang. Wes ngono wae. Pak Jokowi di situ sisan. Ada 2 tempat penyelenggaraan. Di gedung Geraha Sababwana miliknya Jokowi sama Auditorium UMS. Auditoriumnya itu di Universitas Muhammadiyah Surakarta di Pabelan. Nah, inilah faktor kedua yang memperlihatkan betapa sulit menyebut PSI di pemilihan ketua umum mendatang. Disebut demokratis. Letak lokasi genah mempengaruhi psikis para pemilih kandidat ketua umum. Di pikiran kita, nek acara di Solo, apalagi di salah satu tempatnya itu Geraha Sababwana, yang itu milik keluarga Jokowi. Kalau yang biayai bukan keluarga Jokowi itu sapa neh. Bila sudah begitu, apa yang mungkin anggota PSI gak milih Kaisang? Wow. Wong Jawa mau pewuh pekewuh tol ambok. Apa totoan sandal jepit lho. Prediksi Om Begawan saiki wis ngomong ke PSI nek. Datanya perolehan suara dari 3 calon ketua umum itu, gak yakin aku pemilihannya beneran fair dan terbuka. Milihnya emang langsung. Namun nanti yang dipamparkan atau disebarkan, tak ragukan, beneran dari hasil suara para anggota partai.
sekelas anak presiden, mantan loh, mantan presiden bertarung di partai yang dia pimpin. Oh, isih wedi kalah. Ya lucu. Kalau tidak diadakan di Solo, ya bisa tak ragukan. Kaisang beneran berani bertarung terbuka. Nah, dengan diadakan di Solo nanti, itu genah mempengaruhi para pemilih alias anggota PSI yang punya hak pilih untuk milih ketua umum. Lokasi itu sekaligus menggiring pemikiran bila yang mampu mengadakan dan memfasilitasi yang keluarga Jokowi. Lo nek dudu gone Jokowi apa ya bisa terselenggara kongres PSI. Wong iki ya partai cilik itu loh, belum masuk Senayan. Karena gini lah, PSI itu termasuk salah satu partai yang beneran unik. Mesti tahun 2025 ini sudah menginjak usia ke 10 tahun. PSI loh itu. Sekarang Om Bengawan mau takon nih. Ada yang pernah tahu kapan PSI pernah kongres milih ketua umum? Sebelumnya loh. Ada acara itu. Kan belum nate toh bos. Belum pernah sama sekali. Kongres PSI di Solo itu adalah kongres pertama. Supaya masyarakat paham. Meski usia partai sudah menginjak ke 10, ngono kuwi mlebune kan ra wajar, kan unik itu, janggal. Nah, terus namanya apa itu kalau 10 tahun usianya belum pernah kongres? Dan baru 10 tahun akhirnya kongres yang pertama. Lalu selama ini ketua umum PSI yang sudah bergonta-ganti itu dipilih dengan mekanisme apa? Ya aja takon aku. Wong aku dudu kader PSI atau anggota PSI maupun simpatisan PSI enggak. Dulu Sis Grace Natali dipilih pertama sebagai ketua umum dari mekanisme apa coba? Karena ada saya ngerti. Baru gue tiba-tiba ketua umum pindah ke Giring Ganesha. Mau dikenin toh ya wong dodol dawet ya. Nyoh. Apa ya lewat kongres? Saya ingat tuh kawan enggak tuh. Lalu pada tahun 2023, sewaktu Kaisang 2 hari jadi kader, itu pun rombongan petinggi PSI nyamperi loh. Ngajak, ngakon, nawari, ngelamar ke rumah Jokowi agar Kaisang bisa jadi PSI, kader-kader PSI. Mak celingkrik Bim Salam Bim tiba-tiba menjabat ketua umum. Unik kan? Apa dia dipilih ajang kongres? Enggak. Kapan kongresnya? Kan enggak. Ya, kita tahu kan maksudnya. Lah silahkan Kompolres cari tahu. Cari informasi yang genah, ditelisik dulu lah. Kapan kongres PSI pernah diselenggarakan? Nah, sebelum yang akan datang diselenggarakan di Solo. Ngono kok ngakune demokratis. Mendekatkan ketua umum sama anggota partai. Biar disebut partai super TBK. Lekat sama idiomnya Pak Jokowi itu loh. Dengan kongres PSI baru pertama kali ini, itu aja baru rencana. Belum terselenggara loh. Dan sok-sokan memakai sistem one man one vote. Apa bisa disebut mereka paling demokratis? Wah ya enggak lah. Bilang saja diadakan di Solo soalnya takut Kaisang kalah. Itu kalau menurut prediksi Om Bengawan, analisa Om Bengawan. Ya nek salah yo terserah Anda. Kalau menyimak penjelasan Yogo Prabowo. Yogo Prabowo itu ketua DPD PSI Jawa Tengah itu. Yoga lah. Saya kenal juga. Kongres akan diadakan 2 hari. Itu 19 dan 20 Juli. Besok itu. Ya semingguan lagi lah. Nah Pak Prabowo, Wapres sama Pak Jokowi bakal diundang. Nah, tidakkah yang kayak ginian bakal mempengaruhi para pemilih mereka, para kader-kader PSI. Ini masuk faktor ketiga, Bung, yang bisa memperlihatkan ya bahwa Partai Mawar Pink itu hanya seolah-olah demokratis. Nah, paham kan apa yang saya maksudkan? 3 tokoh tadi pasti diundang. Nek gak diundang, gimana Kaisang bisa menang? Pak Prabowo, Gibran, sama Pak Jokowi. Nek ada sebuah partai yang mengklaim sebagai penegak demokrasi, tapi partai itu tidak bisa memperlihatkan demokrasi di internal, ya PSI ini. Gedang papakel. Gak ada sejarahnya di partai manapun orang 2 hari daftar kader kemudian Mak Celingkrik jadi ketua umum. Gak ada itu. Baru sejarahnya PSI. Dan dia terpilih.
Nah, di ajang kongres, ajang muktamar, atau ajang munas partai belum pernah diadakan di PSI untuk memilih ketua umum. Sejak jabatan ketua umum di tangan Kaisang, partai ini nggak bisa membuktikan apapun. Lolos ke Senayan juga enggak, gagal tuh. Terus di beberapa wilayah, memang ada kader PSI yang terpilih ke DPRD kabupaten, kota, dan provinsi, tapi jumlahnya enggak signifikan. Di Jakarta, meski dapat 8 kursi DPRD provinsi, bukan sesuatu yang istimewa. Sebab periode sebelumnya bisa tuh dapat segitu, hanya bisa mempertahankan jumlahnya toh. Dan jumlah 8 kursi itu di Jakarta mungkin perolehan terbanyak dibanding sama di tempat lain. Misalnya di Jabar, Jateng itu cuma siji tok til loh. Iya, Jatim itu siji tok til itu sama Jabar itu. Provinsi loh, Bung. Lah di Banten itu masih 3 dan di Jogja zong nggak ada PSI di Jogja. Malah ditolak itu di Jogja. Kemudian di Pilkada, apa kita mendengar ada kader PSI terpilih sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah? Hah? Nggak ada tuh. Di Solo itu anggaplah kandangnya PSI karena dapat berapa itu? Ada 5 apa itu? 5 kursi. Apa berani menyodorkan kadernya? Ya minimal jadi calon wakil wali kota, rawan nih. Lalu dikongkon, dimintalah Respati untuk mencalonkan, di backup oleh keluarga Jokowi dan menang di Solo. Loh, pasti nanti para pendukung relawan, pembela akan ada yang bilang itu, Kaisang kan genep 2 tahun menjabat. Alasan wajar belum memperlihatkan banyak prestasi. Alah, tapi effort dari segala upaya yang dia keluarkan itu gede banget loh, Bos. Banyak. Dan orang umum tuh. Dana kampanye pemilu saja keluar terbanyak kedua pada pemilu 2024. Kurang apa? Partai besar kayak Gerindra, Golkar, Nasdem kalah banyak tuh sama PSI mengeluarin duit untuk dana kampanye. Apa nih duitnya PAN, PKB, PKS lo kadoan sama PSI. Tapi apa hasilnya? Nggak masuk Senayan. Artinya apa? Kaisang gagal. Belum partai yang nggak banyak orang tahu. Macam Garuda, Prima, Umat. Mungkin duit kampanye kisaran hanya puluhan juta. Nah di berbagai baliho, spanduk, rontek, poster, terus disematkan kata-kata PSI Partai Jokowi. Orang mau kuwi loh, Bung. Gambar Jokowi sama ketua umumnya ya ditonjolkan. Anak karo bapak. Padahal wong sa Indonesia kabeh ya roh dah tahu PSI itu partainya yang dipimpin oleh Kaisang dan anaknya Pak Jokowi. Lantas apa? Ada efeknya? Masuk Senayan? Enggak ada. Pak Jokowi sebelum pemilu ya wis sesumbar PSI bakal masuk Senayan. Wow, tenan itu. Akhirnya ya bluk. Ayo kambil tiba saka uwit bluk gitu. Glundrong. Di Pilkada serentak November 2024 kemarin. Gak ada tuh kader PSI yang terpilih. Bu wakil, bu kepala daerah. Sing dicalonkan saja aku gak pernah denger. Di mana dan siapa dia? Kaisang sempat dieteng-eteng disodorkan sana sini dibantu sama MA. Akhirnya KO juga kan. Gak jadi bertarung pas pilkada di tingkat provinsi. Mau jadi wali kota di sana ditolak di situ lah. Yang tinggal tersisa ya mantan jabatan ketua umum di PSI ini aja. Nah ini ada keanehan yang lain. Meski kongres PSI kurang dari seminggu, kita tidak mendengar itu Bro Ron, Bro Agus sama Bro Kaisang muter ke DPD atau DPW buat mengkampanyekan diri mereka. Kenapa yang namanya ajang Kopdarnas, Kopdarda, Kopdas atau apalah jelang kongres nggak banyak digelar. Ngono kuwi kan jadi gimana itu? Padahal dulu mereka loh andalannya ya Kopdar loh. Hah? Iya, kayak acara komunitas medsos. Dan sejak ketua umumnya dijabat Kaisang, justru suara kritis PSI, kayak iklan mobil zaman biyen nyaris tak terdengar. Dulu di Jakarta tuh PSI paling getol itu ngeritik pemerintah itu, ngeritik pemerintah DKI itu. Sekarang apa? Mingkem. Mau dibicarakan kayak apapun, kongres PSI itu ya hanya seremonial aja, formalitas perayaan saja.
kalau Kaisang akan terpilih kembali dalam Kongres itu sebagai ketua umum. Dan sekarang prosesnya jauh lebih demokratis ketimbang pas pertama kali terpilih. Yang milih ketua tanpa pakai proses-prosesan. Lah mau menjabat ketua umum belum menyampai 2 tahun loh. Mas kepilih lagi ya. Emang ada partai gelar pemilihan ketua umum tiap 2 tahun? Enggak ada. Ya neng PSI itu 2 kandidat lainnya yang mau bertanding dengan Kaisang, tak jamin bukan beneran kandidat. Palingan ya boneka tuh, buat gayeng-gayeng. Dari kandidat yang dicalonkan, mencalonkan diri. Coba kita timbang. Siapa sih mereka? Ada yang kenal? Apa rekam jejaknya? Apa prestasi yang pernah mereka gapai? Nggak usah di PSI lah, di kehidupan pribadinya. Ya bakalan angel nemu rekam jejaknya lawannya Kaisang itu. Memang sekedar mau gayeng-gayeng. Kenapa yang mencalonkan bukan kader-kader yang punya posisi di pemerintahan? Aneh kan? Kenapa mereka malah tidak mencalonkan diri? Takut nanti kesibukan jadi pejabat, bikin PSI tidak terurus. Memangnya sejak Kaisang ketua umum, apa sih yang pernah dilakukan gebrakan yang memihak rakyat? Dari para menteri-menteri yang dari PSI, nggak ada tuh. Mengapa kader macam Raja Juliantoni yang Menteri Kehutanan, Sis Isyana Bagus Oka yang Wamen Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, serta Giring Wamen Kebudayaan, gak turun gelanggang? Hah? Ayo pena jadi pejabat. Mumet ngurus partai. Terus ada Kaisang, saya pengen golek kedudukan. Untuk apa dirusui? Ada pula si Grace Natali, Komisaris BUMN Min ID. Juga Dini Santi Purwono, Komisaris PGN. Sama-sama wegah midun. Penak golek duit. Meski sudah mulai ada kabar rencana Kongres PSI itu 19-20 Juli tahun ini, Pembegawan tidak yakin tetap terselenggara pada tanggal itu. Kunci utamanya adalah kondisi kesehatan Jokowi itu sendiri. Saat ini gimana? Sudah sehat apa belum? Meski Jokowi itu bukan siapa-siapa di PSI, kehadirannya tetap sesuatu yang krusial. Bukan hanya mempengaruhi terpilihnya Kaisang kembali, melainkan juga berefek pada masa depan politik PSI itu sendiri. Nah, selama 3 minggu liburan sekolah dan Jokowi mendampingi cucu-cucunya berlibur yang kabarnya di Bali, ya, kenyataannya yang sempat terlihat ya sehari saja. Sisanya prediksi ngompol, ya dia sedang penyembuhan untuk sakit penyakitnya. Kesempatan beneran fit itu 5 hari ke depan. Apakah kondisi fisiknya Pak Jokowi stabil apa enggak? Nek karepe togok, bilung ya, harusnya sehat walafiat. Ini karepe Gusti, sing ngecat Lombok kan, yo kita sebagai manusia nggak ngerti. Pembegawan sendiri sih mendoakan Pak Jokowi tetap sehat, nggih, pun ngoten mawon nggih, supaya bisa mendampingi Kaisang terpilih kembali jadi ketua umum PSI. Biar nggak jadi guyon maton bagi rakyat Indonesia. Jangan salah paham, sampai jumpa. Salam ngompol, salam begawan, dadah.